wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah, orang yang bekerja itu pasti memerlukan pengetahuan. Pengetahuan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam pekerjaannya. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Yang akan terjadi pastinya pekerjaan jadi kacau ya anak-anak. Kalau misalnya diperlukan nilai kejujuran, pasti orang tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugun. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang Rp10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal untuk jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai.
Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Aku di sini adalah penulis cerpennya. Ida, Gugut, Butati, dan teman-teman yang lainnya. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika, aku, Ida, Gugut, dan teman-teman lainnya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawabannya? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut. Ida menggelengkan kepalanya, tanda tidak mau memberikan jawabannya. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Kita tidak boleh malas, lalu kita harus rajin belajar. Itu hal-hal baik yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Sikap apa yang perlu kita contoh? Di sini sikap apa yang perlu kita contoh? Ida dan Gugut. Sikap apa yang tidak perlu kita contoh dari Gugut? Sikap-sikap dari Ida yang perlu kita contoh: 1. Sederhana. 2. Jujur. 3. Rajin dan tekun belajar. Pendapat saya tentang sikap Ida yaitu Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar, maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Nah, sekarang sikap-sikap dari Gugut yang tidak usah kita contoh. 1. Tidak jujur saat ulangan. 2. Tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. 3. Suka mencontek. 4. Malas. Pendapat saya tentang sikap Gugut: Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Maka sikap Gugut tidak patut dicontoh. Harusnya si Gugut harus merubah menjadi anak yang baik. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa. Walaupun Bapak Ibu guru tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa. Andai Ida memberikan contekan,
apa yang akan terjadi? Mereka tidak melaksanakan perintah agama dengan baik. Lalu, apa dampaknya bagi Gugut? Kalau diberikan contekan pada Ida, nanti Gugut selanjutnya kalau ulangan dia tidak akan belajar. Dia akan selalu meminta Ida untuk memberikan contekan kepadanya. Dan itu tidak baik bagi Gugut dan juga Ida. Apa dampaknya bagi Ida? Dia tidak akan dipercaya orang lain. Apalagi nanti kalau gurunya mengetahui bahwa Ida memberikan contekan, maka gurunya akan tidak percaya lagi kepada Ida. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Ternyata ada dampak bagi guru yang mengajar ya anak-anak. Gurunya berarti tidak berhasil memberikan penanaman sikap jujur kepada anak-anak. Maka anak-anak harus bersikap jujur. Jadi kalian jangan mencontek ya. Mengapa kita harus jujur? Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi. Nah, tentunya anak-anak masih ingat sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan gambar bintang. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Jadi anak-anak, ayo kita bersikap jujur. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.